Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Molina, NPM 2408260008, Blog Embryologi and Genetik. Fertilisasi. Fertilisasi adalah proses penyatuan dua sel gamet, yaitu sel sperma dan sel ovum yang terjadi di tuba falopi. Penggabungan sperma dan sel telur ini membentuk zigot. Klasifikasinya yaitu fertilisasi eksternal, pembuahan yang dilakukan di luar tubuh; fertilisasi internal, pembuahan yang dilakukan di dalam tubuh. Fungsinya yaitu menurunkan materi genetik dari laki-laki dan perempuan ke anak, membentuk jenis kelamin anak, membuat jumlah kromosom dari haploid menjadi diploid, menghasilkan keturunan. Prosesnya yaitu yang pertama ada ejakulasi. Dari 300 juta spermatozoa yang diejakulasikan pada saat koitus, hanya tersisa 200 yang mencapai tempat fertilisasi. Yang kedua yaitu ada oosi sekunder. Sel oosi sekunder yang dikeluarkan saat evaluasi. Yang ketiga yaitu kapasitasi. Pada saat ejakulasi, agar spermatozoa dapat menembus zona pellucida, spermatozoa harus mengalami kapasitasi. Kapasitasi terjadi saat sekresi dinding rahim. Membran plasma yang mengelilingi kepala spermatozoa akan membuat membran yang menjadi stabil, yang menyebabkan spermatozoa hiperaktif, sehingga spermatozoa berkapasitas bergerak. Kapasitas ini adalah perubahan komposisi lemak dan glikoprotein membran plasma, peningkatan metabolisme dan motilitas spermatozoa. Spermatozoa yang telah mengalami kapasitasi dan berhasil menembus sel-sel folikuler kemudian terikat pada zona pellucida. Yang keempat yaitu reaksi akrosom. Spermatozoa berikatan dengan zona pellucida akan mengekspresikan protein reseptor spesifik atau ZP3, yang mana ZP3 pengikat akan memicu reaksi akrosom. Isi enzimatik akrosom dilepaskan, jalur pellucida tercerna. Spermatozoa memasuki ruang perivetelin. Spermatozoa mencapai membran plasma oosi sekunder. Yang kelima yaitu polispermi. Proses blocking agar pembuahan oleh lebih dari satu sel sperma tidak terjadi, terbagi atas dua mekanisme. Yang pertama yaitu fast primer blocking to polispermi, adalah depolarisasi membran plasma akibat fusi dengan sperma. Yang kedua yaitu secondary blocking to polypermi, adalah reaksi kortikal. Reaksi kortikal dapat menyebabkan perubahan struktur zona pellucida. Yang keenam yaitu meiosis II. Setelah spermatozoa berhasil masuk ke zona pellucida, oosit akan mengaktifkan dirinya sendiri untuk menyelesaikan meiosis kedua, yaitu proses di mana jumlah kromosomnya berkurang. Selanjutnya, badan kedua kutub akan dilepaskan dan kromosom akan menyebar dengan sendirinya, membentuk pronukleus wanita. Terakhir, dari proses fertilisasi adalah pembentukan zigot. Zigot merupakan sel pertama dari organisme yang terbentuk dari pembuahan sel telur dan sperma. Yang kedelapan yaitu famale pronukleus. Nukleus akan menyatu dan kromosom bergabung sehingga mencapai jumlah yang diploid atau 46. Yang kedelapan yaitu zigot, sel pertama individu baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.